Ya pemirsa, kebijakan atau tarif baru impor Amerika Serikat yang baru saja, mungkin hari ini ya, hari ini 9 sudah April. diterapkan oleh Presiden Donald Trump, ini memicu reaksi dunia ya. Ya. Lalu Indonesia sendiri sih optimistis gitu, Presiden bilang ini hanya situasi sementara, Ya. kita harus bersiap menghadapi dan harus mampu mandiri juga, Ya. gitu, jangan bergantung dengan Amerika Serikat. Meskipun juga usaha tetap upaya dilakukan oleh pemerintah kita ya, dan memilih jalur negosiasi kabarnya. Betul. Ya. Nah ini untuk membahas hal ini kita langsung saja berdialog dengan Bima Yudhistira selaku Direktur Eksekutif Selyos. Selamat pagi, Mas Bima. Selamat pagi, Mas Bima. Selamat pagi, Mas Fadil, Mbak Putri ya. Terima kasih waktunya. Mas Bima, saya ingin minta tanggapan Anda terkait dengan pernyataan Presiden kemarin dalam acara Seresehan Nasional. Salah satu pernyataan Presiden itu adalah seperti ini nih, saya menyebutkan Indonesia memiliki kekuatan pasar domestik yang besar. Besarnya pasar domestik ini menurutnya harus membuat Indonesia lebih percaya diri dalam menghadapi tekanan geopolitik dunia. Nah, mungkin bagaimana Anda bisa menafsirkan ya keoptimisan seorang presiden kita di tengah gempuran dan juga persaingan dagang ini? Ya sebenarnya jika optimisme itu diartikan bahwa pasar domestik adalah pasar yang cukup potensial, sebenarnya dari keterangan Presiden kemarin ada beberapa hal yang positif, tapi ada juga beberapa hal yang memang harus dikritisi ya atau didalami lagi. Contohnya kemarin ada wacana Satgas untuk PHK, itu bagus. Kemudian wacana untuk bisa mencari pasar alternatif bagi produk-produk domestik yang mungkin terdampak ya dengan adanya perang tarif, itu harus dicari pasar-pasar lainnya. Itu juga hal yang positif. Negosiasi, kita memang nggak bisa seperti China untuk melakukan retaliasi saling berbalas begitu, bisa banyak blundernya ke Indonesia. Jadi negosiasi itu hal yang penting. Tapi di sisi yang lain misalnya kebijakan untuk penghilangan TKDN, kebijakan untuk penghilangan kuota impor, atau lebih banyak juga mengimpor LPG dari Amerika sebagai salah satu cara untuk negosiasi. Ini juga harus dilihat hati-hati karena kalau pasar domestiknya memang cukup potensial dan bisa dipertahankan, maka kita harus bersiap nih yang harusnya kemarin muncul pada waktu Pak Presiden bertemu atau sarasehan ekonomi ya. Ini adalah bagaimana melindungi pasar domestik ini dari serbuan barang-barang impor, terutama negara-negara yang mencari alternatif pasar. Dia pengalihan pasar, Indonesia jumlah penduduknya banyak, tapi kalau kita tidak siap dengan melakukan berbagai hambatan-hambatan non-tarif terhadap barang-barang dari China, Kamboja, Vietnam, mau baju, mau sepatu, mau itu pangan, ini akan blunder ke ekonomi dalam negeri. Selain itu juga perlu ada sebenarnya paket kebijakan yang lebih konkret, lebih dirumuskan. Apakah bentuknya misalnya PPh 21 karyawan itu ditanggung pemerintah, ataukah diskon tarif listrik 50% kemarin kan hanya selesai sampai Februari, bisa diperpanjang sampai akhir tahun. Apakah ada kredit murah untuk industri dalam negeri. Jadi di satu sisi kita harus strike ya, harus menyerang dalam artian mempertahankan industri agar dia bisa terus berproduksi. Di satu sisi kita harus defense, harus bertahan. Artinya harus ada hambatan-hambatan tadi untuk pengelolaan impor. Nah, strategi striker dan juga bagian pertahanan ini yang sebelumnya masih belum jelas. Karena kalau hanya mengandalkan pasar domestik tapi tanpa ada perencanaan-perencanaan yang lebih rinci, nah ini satu hal yang kemudian kita khawatirkan. Karena belum apa-apa sebelumnya Indonesia sudah dibanjiri barang-barang impor karena aturan Permendak 8 2024. Itu juga nggak disebut adanya revisi Permendak 8 2024 yang merelaksasi impor. Apakah mau direvisi, revisinya kapan, selesainya seperti apa revisinya, itu juga tidak disebutkan secara detail. Betul. Oke, relaksasi Permendak nomor 8 ini memang sempat disorot ya, karena waktu itu penumpukan kapal di pelabuhan dan akhirnya direlaksasi begitu. Akhirnya impor kita cukup banjir. Tapi Mas Bima, ini kan negosiasi masih berjalan. Ya. Tapi apakah sebaiknya Indonesia ini tetap impor ke Amerika Serikat, tapi kita punya strategi-strategi lainnya, apakah itu efisiensi produksi atau modal kerja, atau sebaiknya memang udah kurangi aja ke Amerika Serikat, cari pasar yang lain gitu? Kalau memang ingin melakukan
importasi sehingga Trump melunak ya dengan produk-produk Amerika, ini juga harus dilihat per barang. Karena yang dilakukan Vietnam, dia melakukan semua barang Amerika itu 0%. Ternyata juga ditanggapi oleh Peter Navarro, penasehat Trump, bukan itu katanya gitu. Jadi hambatan barang yang spesifik, hambatan non dagang yang spesifik yang di sebelah mana yang harus kemudian dinegosiasikan. Nah, belajar dari kesalahan Vietnam yang sampai hari ini juga tidak berhasil menurunkan tarif resiprokal, kita bisa spesifik per produknya aja. Contohnya misalnya, nggak perlu kayak gandum, kemudian kedelai, jagung, kita buka impor sebesar-besarnya, habis petani Indonesia. Kalah pasti akan dibanjiri produk jagung, kedelai dari Amerika Serikat. Itu bukan langkah strategis. Langkah strategisnya adalah misalnya, kita butuh alat pertahanan. Dan Amerika saat ini sudah menyumbang negara nomor 5 sebagai importir alat pertahanan di Indonesia, alutsista. Nah, bisa nggak kita geser perannya Prancis, perannya Rusia itu menjadi perannya Amerika lebih dominan untuk mengimpor alat-alat persenjataan di Indonesia. Itu bisa. Kemudian bisa lagi di komponen energi terbarukan. Kalau Indonesia memang butuh transisi energi, belum bisa diproduksi panel surya, turbin angin, belum bisa diproduksi di dalam negeri, bisa nggak Amerika Serikat menyediakan komponen energi terbarukan? Dalam jangka pendek kita butuh, tapi dalam jangka menengah harapannya investor dari Amerika juga buka pabrik di Indonesia. Jadi kalau per produk begitu baru jelas. Iya, dari segi ekspor juga dibaca dari pernyataan Gedung Putih, itu nikel, kemudian emas batangan, tembaga, itu nggak kena tarif 32% tarif resiprokal. Jadi ekspor Indonesia masih bisa tetap menembus pasar Amerika tanpa tarif 32%. Ini kan produk-produk hilirisasi. Tinggal bagaimana Indonesia bisa masuk dan cari pembeli yang ready di Amerika Serikat. Pabrikan baterai, pabrikan otomotifnya itu siap menampung barang-barang produk hilirisasi tembaga dan nikel dari Indonesia. Tinggal kita bisa pelan-pelan memperbaiki tata kelola hilirisasi di Indonesia. Itu artinya kalau per produk maka akan jadi clear mana peluangnya. Oke. Nah, saat ini kan tim sedang bekerja ya Mas Bima ya, dan akan membawa sejumlah negosiasi-negosiasi. Beberapa hal diantaranya tadi sudah Mas Bima sebutkan. Apalagi poin negosiasi yang mungkin bisa melunakkan begitu Amerika Serikat dan membawa keuntungan bagi kita. Usai jeda Mas Bima, kami akan kembali saat lagi. Ya, Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi. Kita lanjutkan. Mas Bima, tadi kan Anda sudah menyampaikan ya poin-poin mungkin yang bisa jadi negosiasi begitu ya, agar Amerika Serikat ini sedikit melunak lah terhadap Indonesia. Tapi mungkin ada sektor lain nggak Mas? Misalnya kalau tadi ada elektronik, mineral begitu, ada negosiasi lain mungkin negosiasi politik juga mungkin bisa begitu ya. Untuk mencairkan suasana agar lebih lunak lah begitu terhadap Indonesia. Gimana Mas Bima? Oke, kalau dari segi produk sebenarnya yang dikecualikan dari tarif resiprokal adalah farmasi. Dan farmasi itu nilainya kecil sekali kita ekspor ke Amerika. Cuma 22 juta dolar. Artinya ini masih under capacity kalau kita bisa melakukan ekspor farmasi, bahan obat alami. Jadi sektor farmasi diperkirakan akan booming. Karena Amerika tahu dia nggak akan mengenakan tarif pada produk-produk farmasi. Itu akan kena ke konsumen dan biaya kesehatan di Amerika. Nah, soal politik yang menarik itu adalah Laut Cina Selatan. Jadi kita bisa bilang secara negosiasi, ini kalau Amerika memusuhi Indonesia, memusuhi banyak negara ASEAN dengan tarif yang super tinggi, Anda akan kehilangan potensi dan daya tawar dari sisi keamanan geopolitik di Laut Cina Selatan. Betul. Jadi sudah banyak yang melihat Indonesia akan lebih dekat ke China soal itu, dan itu merugikan Amerika. Iya betul. Bisa jadi itu negosiasi yang mungkin paling mungkin ya. Ya. Nah, mungkin singkat saja sebelum kita akhiri nih Mas Bima, negosiator yang mumpuni Indonesia punya nggak sih sebetulnya? Sebenarnya banyak, jadi tidak harus dari dalam negeri kalau soal negosiator ya. Dalam beberapa forum misalnya negara-negara lain itu yang sama-sama negara berkembang ya, mau Meksiko, kemudian Brazil, itu mereka menyewa profesional negosiator dibayar per jam dengan dolar.
itu hadir duduk bersama dengan perwakilan resmi dari pemerintahannya. Jadi artinya Indonesia nggak kekurangan, dalam negeri aja banyak yang pinter-pinter. Tapi satu hal yang mungkin harus didorong terus ke Pak Prabowo, kursi duta besar Indonesia di Amerika, di Washington itu harus segera diisi. Karena ini nggak bisa nih, negosiator yang paling penting di sana. Iya betul. 2 tahun kita kosong ya, nggak ada perwakilan kita, negara kita di sana begitu. Baik, Mas Bima Yudhistira, terima kasih Mas atas waktu yang singkat ini bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi. Terima kasih juga atas segala arahan masukannya juga. Sukses selalu untuk Anda, Sukses selalu, Mas Bima. Mas Bima.